Menyingkat waktu. Untuk menyingkat waktu, jadi malam hari ini materi yang akan kita bahas itu hanya dua ya teman-teman ya. Yang pertama nanti adalah slideshow, dan yang kedua adalah materi terakhir terkait langkah-langkah membuat kuis sederhana teman-teman. Nah nanti di sini karena saat ini saya menggunakan iPad ya teman-teman, bukan laptop. Jadi mungkin nanti untuk prakteknya banyak fitur-fitur yang mungkin berubah gitu letaknya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan laptop gitu. Oke, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi slideshow-nya. Kemudian nanti setelah itu baru kita langsung praktek aja untuk yang langkah-langkah membuat kuis sederhana. Tuh. Oke, sebentar. Saya lihat terlebih dahulu untuk materi slideshow. Itu yang akan kita pelajari bareng-bareng adalah, sebentar ya teman-teman. Untuk materi slideshow itu, nanti kita akan mempelajari custom slideshow, kemudian bagaimana membuat presentasi otomatis, kemudian penjelasan tombol dan juga menu pada presentasi, dan yang terakhir adalah presenter view. Selanjutnya, untuk materi berikutnya adalah langkah-langkah membuat kuis sederhana menggunakan PowerPoint pastinya. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman ya. Saya izin share screen untuk materinya. Sudah terlihat ya untuk screen-nya teman-teman. Untuk materi slideshow ini sebenarnya cukup sedikit ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Slideshow. Slideshow di dalam Microsoft Office Specialist PowerPoint. Slideshow. Untuk memulai sebuah presentasi, tab slideshow ini dalam PowerPoint merupakan bagian yang memungkinkan untuk menjalankan presentasi secara langsung. Di dalam tab ini akan ada berbagai subtab yang berkaitan dengan cara presentasi akan ditampilkan. Di dalam tab slideshow ini nanti akan terdapat 3 subtab ya, atau 3 kelompok atau grup gitu teman-teman, yang di dalamnya ini terdapat fitur-fitur yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan sebuah presentasi. Dan ketiga subtab tersebut itu ada start slideshow, nanti ada setup, sama yang terakhir ada monitor. Jadi teman-teman kalau untuk tab slideshow ini itu biasanya hanya ada di Microsoft PowerPoint karena memang slideshow ini tuh gunanya adalah tab untuk melakukan presentasi gitu. Nah, di dalam tab ini juga nanti ada beberapa subtab ya yang isinya itu fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk menunjang presentasi kita. Kemudian kita bisa lihat tampilannya. Ini kalau untuk tampilan ini mungkin ini PPT 2019 atau 2013 ya teman-teman ya. Untuk tampilan yang ini bisa dilihat tab slideshow itu ada di antara animasi sama tab review ya teman-teman ya. Jadi setelah adanya tab transisi, kemudian tab animasi, dan yang selanjutnya adalah tab slideshow. 3 tab ini itu hanya ada di Microsoft PowerPoint teman-teman. Nah, tab slideshow ini itu ada 3 subtab ya teman-teman, atau 3 grup. Mulai dari start slideshow. Start slideshow ini di sini teman-teman bisa lihat ada 4 fitur ya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan, mulai dari kalau misalkan teman-teman ingin mempresentasikan PPT teman-teman dari awal slide, itu bisa pakai yang from beginning. Kemudian kalau misalkan teman-teman memiliki sebuah PowerPoint, jumlah slide-nya mungkin contohnya 10, kemudian teman-teman ingin mempresentasikan PPT tersebut tidak dari awal, namun mungkin dari pertengahan di slide keempat atau slide kelima, itu teman-teman bisa klik slide-nya, kemudian teman-teman pakai yang from current slide, gitu. Kemudian teman-teman di sini ada fitur present online, jadi teman-teman bisa mempresentasikan online, terus, nah ini
ini ada fitur custom slideshow. Nah, custom slideshow ini nantinya yang akan kita bahas juga. Bagaimana cara kita membuat custom slideshow. Jadi kalau custom slideshow ini itu seperti namanya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memilih slide mana aja sih yang mau teman-teman presentasikan. Itu nantinya bisa teman-teman jadikan suatu kelompok custom gitu, diberi nama juga, isinya itu slide-slide yang teman-teman mau pilih buat dipresentasikan gitu. Contohnya nih teman-teman, misalkan teman-teman punya 10 slide, kemudian teman-teman itu hanya ingin mempresentasikan slide genap saja. Contohnya slide kedua, slide keempat, slide keenam, dan slide ke-8. Kemudian slide ke-10 hanya ada 5 slide aja. Nah, itu bisa teman-teman gabungkan slide tersebut, kemudian nanti teman-teman presentasikan langsung tanpa harus dilewatin atau tanpa harus di-hide, itu bisa pakai custom slideshow kayak gitu. Kemudian di sini ada setup ya teman-teman ya. Untuk setup itu sendiri ada beberapa fitur di sini teman-teman, mulai dari setup slideshow, kemudian ada hide slide, ada timing juga, kemudian teman-teman juga bisa record presentasi teman-teman semuanya. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman centang, yang artinya kalau misalkan teman-teman centang, itu berarti di presentasi teman-teman akan muncul gitu. Contohnya di sini mau pakai timing, mau pakai narasi, kemudian mau memunculkan media kontrol atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada subtab monitor, teman-teman. Jadi di subtab monitor ini hanya ada 2 fitur ya, mulai dari monitornya. Teman-teman bisa pilih antara automatic atau satu lagi apa ya, nanti coba kita lihat. Kemudian yang terakhir kita bisa centang presentasi kita nantinya akan menggunakan presenter view atau tidak, seperti itu. Ini untuk tampilan tab slideshow ya, teman-teman. Menggunakan PPT 2013 atau 2019 gitu, saya lupa. Oke. Oke. Untuk materinya mungkin cukup itu aja, teman-teman. Untuk slideshow materinya hanya itu saja. Kita lanjut aja langsung ya, teman-teman ya, ke langkah-langkah membuat kuis sederhana. Untuk pertanyaan nanti saya tampung di akhir ya, teman-teman ya. Kemungkinan nanti kelas kita pada malam hari ini itu akan selesai cepat karena materi yang kita bahas hanya 2 malam hari ini, dan kita prakteknya itu materi yang langkah-langkah pembuatan kuis sederhana itu sekalian praktek teman-teman, jadi nggak ada materinya seperti itu. Oke, sebentar ya, saya cari dulu. Saya copy dulu soalnya ya, teman-teman ya. Ini masuk ke tugas yang kelima atau tugas terakhir. Sebentar, mana ya? Saya cari dulu untuk soalnya ya. Saya copy dulu di kolom chat. Oke. Oh, nggak ada soalnya ya. Saya nggak pegang. Kak Sarah mau minta tolong untuk bisa dikopiin nggak Kak yang soal tugas 5 ke kolom chat Kak? Oh iya, sebentar aku cek ya, Kak. Iya, boleh. Terima kasih ya Kak sebelumnya.
Yang itu ya Kak tugasnya. Oke, teman-teman, terlihat nggak ya untuk screen-nya? Sudah ada Kak. Oke. Nah, ini teman-teman, sebagai contoh aja, di sini saya sudah membuat kuis. Untuk instruksi tugasnya itu kan membuat 10 slide ya, teman-teman. Sedangkan di sini saya akan mencontohkan hanya 5 slide saja. Di slide pertama, saya tambahkan judulnya, teman-teman. Ada quiz time. Kemudian di sini saya juga tambahkan klik untuk memulai di bawahnya. Kemudian di slide yang kedua, saya menambahkan soalnya atau kuisnya. Itu di sini tipenya adalah yang pilihan ganda ya. Kalau contohnya, nanti untuk tugas teman-teman, saya bebaskan mau pakai gambar, mau pakai pilihan ganda, mau pakai gimana, itu di dikembangkan aja sama teman-teman. Kemudian di slide yang ketiga juga masih di kuisnya. Lalu slide yang keempat, ini adalah slide game over ya teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah itu saya tambahkan kalimat klik play again. Kemudian di yang terakhir atau slide kelima itu saya bikin slide ini menjadi quiz winner gitu. Oke, kita masuk ke slide yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini ada judulnya.
Jadi teman-teman di sini saya bebaskan juga untuk tugasnya, itu boleh banget teman-teman kreasiin mau pakai PPT dengan template manapun, itu saya bebaskan, atau teman-teman mau menggunakan picture sebagai background juga boleh banget. Ini saya contohnya adalah menggunakan picture sebagai background. Kemudian teman-teman di sini saya tambahkan kalimat klik untuk memulai. Nah, harapannya di sini apabila nanti ini dipresentasikan atau ditunjukkan ya teman-teman ya, lalu kita klik tulisan ini, itu nanti akan langsung masuk ke soalnya. Itu langsung menuju ke soal. Nah, di sini perlu adanya link teman-teman. Nah, hyperlink ini teman-teman bisa sekali teman-teman temukan, itu ada di tab insert teman-teman di sini. Terus teman-teman cari kalau di situ ya, kalau di tempatnya teman-teman, kalau di laptop itu teman-teman cari hyperlink atau link gitu. Biasanya di sebelah komen, di sebelah fitur komen. Nah, yang seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini kalau di laptop itu nanti harusnya teman-teman apa namanya ada tampilan gitu. Terus teman-teman pilih slide mana yang mau teman-teman tuju. Contohnya, kalau misalkan kita klik kalimat ini, itu langsung masuk ke slide yang kedua. Otomatis teman-teman harus klik slide kedua sebagai link dari kalimat tersebut, gitu. Kemudian di slide yang kedua, kita lanjut. Slide yang kedua juga sama, teman-teman. Setiap pilihan ganda itu saya beri link ke, kalau misalkan pilihan ganda tersebut salah, itu saya langsung beri link ke game over. Sedangkan kalau pilihan gandanya benar, itu saya kasih link ke slide berikutnya atau ke soal berikutnya, kayak gitu. Kemudian di slide yang ketiga juga masih sama teman-teman, kalau misalkan salah pilihan gandanya, itu saya kasih link ke slide yang keempat atau slide game over. Sedangkan untuk jawaban yang benar atau pilihan ganda yang benar, itu saya kasih link ke quiz winner atau slide yang kelima, seperti itu. Coba nanti kita lihat ya teman-teman ya, saat saya mempresentasikan, itu sudah sesuai belum linknya. Untuk cara menyisipkan link itu teman-teman bisa langsung aja ke tab insert, kemudian teman-teman cari fitur link atau hyperlink, biasanya di sebelah fitur komen. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini juga sama teman-teman di slide yang keempat, itu saya kasih background picture di sini, game over, kemudian ada kalimat klik play again. Nah, klik play again ini saya kasih link juga ke soal pertama atau slide yang kedua gitu. Kemudian di quiz winner ini nggak saya kasih, tapi ini saya nggak saya kasih link, tapi ini saya memakai background picture ya teman-teman ya, seperti itu. Untuk contohnya hanya seperti ini aja, bisa teman-teman kembangin. Minimal itu 10 slide ya teman-teman ya, jadi boleh lebih banyak, boleh lebih baik itu lebih kreatif teman-teman, mungkin untuk kuisnya bagaimana itu lebih dikreatifkan lagi gitu ya teman-teman. Oke, kita coba untuk presentasiin. Nah, ini teman-teman, coba kalau kita klik ini langsung masuk ke slide yang kedua. Kemudian kalau misalkan kita pilih random ya teman-teman ya untuk pilihan gandanya, misal C, itu kita langsung masuk ke game over atau langsung ke bagian game over. Artinya C itu adalah jawaban yang salah. Terus kalau misalkan kita di game over ini mau main kuis lagi, itu teman-teman tinggal klik yang ini. Nah, kayak gini. Jadi ini masuk ke slide yang kedua tadi. Soal yang pertama. Nah, itu fungsinya hyperlink seperti itu ya, teman-teman ya. Mungkin itu salah satu fitur yang bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas kuis sederhana ini menggunakan PowerPoint kayak gitu. Kemudian, contohnya lagi, teman-teman, misalkan saya pilih random B, apakah benar? Kita klik aja, oh benar berarti, karena masuk ke soal selanjutnya.
Kemudian di sini kita bisa pilih lagi teman-teman, contohnya seperti ini. Oh, berarti C itu jawaban yang salah. Kita klik lagi aja. Terus ini tadi balik ke soal yang pertama ya. Kita bisa, nah kemudian kita pilih random lagi B. Berarti B adalah jawaban yang benar karena kita sudah masuk ke slide quiz winner. Seperti itu teman-teman untuk kuisnya. Oke. Kemudian di instruksi tugas itu selain kita membuat kuis sederhana, kalau sudah kita bikin section ya atau kelompok slide teman-teman. Untuk section itu sendiri teman-teman bisa temukan di tab home. Kemudian di ini layout ya, harusnya tuh kalau teman-teman menggunakan sebentar ya, kita lihat dulu. Ini karena saya menggunakan iPad ya, jadi fitur-fiturnya banyak yang nggak ada nih. Seharusnya di section itu ada di bagian slide deh kalau nggak salah. Jadi sebelah layout atau bawahnya layout itu ada section teman-teman. Jadi gini contohnya teman-teman misalkan mau bikin section atau kelompok star. Contohnya slide pertama itu masuk ke section star, itu teman-teman klik slide 1, kemudian teman-teman pilih yang section itu di home, di tab home di bagian sini ya biasanya. Di bagian sini nih biasanya ada di bagian slide kalau nggak salah bawahnya layout itu ada section, itu kalian klik kemudian ada add section, teman-teman pilih yang add section, terus habis itu teman-teman bisa langsung rename aja, di situ udah langsung muncul garisnya, berarti teman-teman sudah menambahkan section di slide yang pertama. Terus rename jadi start kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kelompok selanjutnya atau section selanjutnya adalah misalkan slide 2 dan slide 3. Itu berarti slide 2, kemudian add section teman-teman. Di add section itu teman-teman bisa tulis namanya jadi soal atau quiz kayak gitu ya teman-teman. Kalau udah tinggal di rename aja. Nanti bakal muncul garisnya. Kemudian di slide-nya keempat, di slide keempat, di slide yang keempat juga sama teman-teman, misalkan di slide keempat dan kelima, teman-teman mau tambahkan section N, berarti teman-teman tinggal klik yang slide 4, kemudian teman-teman bisa add section seperti tadi, mungkin yang sedang membuka laptop ya teman-teman ya, membuka PowerPoint, itu bisa sekali lihat langsung, dipraktekin langsung di situ ada section, itu tinggal di add langsung sectionnya, kemudian di rename, sectionnya itu menjadi N, teman-teman, berarti itu kelompok slide N ya, teman-teman ya, yaitu isinya ada slide 4 dan juga slide yang kelima, seperti itu. Kalau udah selesai semua, teman-teman bisa ke tab file, lalu save atau save as dengan nama, kemudian underscore, quiz PowerPoint ya kalau nggak salah seperti itu teman-teman. Mungkin untuk praktek dan penjelasannya saya cukupkan ya teman-teman ya. Boleh silahkan teman-teman yang mau bertanya, saya kasih waktu sampai 8.26 ya, atau 8.27 di kolom chat saja, tidak apa-apa, nanti saya tampung pertanyaannya dan saya jawab satu persatu ya teman-teman. Silahkan, saya tunggu.
Oke, baik. Saya jawab satu persatu terlebih dahulu ya untuk pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Mulai dari awal, dari Kak Dila, nanti rekordannya dibagikan. Sudah dijawab dengan Kak Sarah ya teman-teman ya. Nanti akan dikirimkan. Kemudian, Kak aku baru join Zoom. Udah tugas 5 atau terakhir untuk yang baru join gimana? Untuk tugas-tugas sebelumnya atau materi-materi sebelumnya itu ada rekordannya ya teman-teman ya, boleh nanti ditanyakan ke Kak Sarah gitu. Kemudian apa lagi? Penjelasan dan fungsi section ya. Itunya section ya teman-teman ya. Jadi untuk penjelasan dan fungsi section itu kalau section itu salah satu fitur yang teman-teman bisa gunakan apabila teman-teman ingin mengelompokkan slide di PowerPoint teman-teman. Contohnya nih teman-teman, teman-teman punya PPT dengan jumlah slide-nya itu 20 slide. Nah, untuk memudahkan presentasi nih teman-teman atau memudahkan teman-teman mungkin mencari slide-nya, misalkan teman-teman ingin mempresentasikan bersama kelompok teman-teman, yang mana harus bergantian kan. Nah, untuk mengelompokkan, contohnya bisa pakai section nih teman-teman. Section itu bisa teman-teman temukan di tab home tadi yang sudah saya jelaskan ya. Bisa ditemukan di tab home, kemudian teman-teman cari aja di fitur-fitur layout atau new slide seperti itu. Di situ ada section. Section itu fungsinya untuk mengelompokkan slide-slide-nya. Contohnya, ada 20 slide nih. Kemudian teman-teman mau mempresentasikan PPT tersebut bersama kelompok teman-teman yang isinya 5 orang, otomatis satu orang itu akan mempresentasikan 4 slide kayak gitu. Nah, 4 slide itu misalkan 1 sampai 4 itu orang pertama, kemudian 5 sampai 8 itu orang kedua dan seterusnya. Itu nanti bisa dibikin section, teman-teman. Jadi bisa memudahkan teman-teman semuanya untuk presentasi kayak gitu. Oke. Iya, contohnya seperti itu sih, Kak. Section kayak pengelompokan di Word ya, Kak. Ya, bisa jadi kayak gitu, teman-teman. Boleh dipraktekin dulu aja section. Sebenarnya cuma kayak pengelompokan slide-nya aja sih, biar lebih memudahkan aja waktu teman-teman mempresentasikan PPT teman-teman, kayak gitu. Nah, untuk yang di tugas kuis ini, teman-teman diinstruksikan untuk membuat section dari start, kemudian kuisnya, dan yang terakhir itu end. Biasanya kalau end itu game over sama winnernya gitu. Kalau untuk startnya itu biasanya kuisnya, awal judul dari si kuisnya itu. Kayak gitu aja sih. Ada pertanyaan lagi? Bukan session, tapi section. Bukan, ya enggak kok Kak. Ini masih mudah kok teman-teman. Section itu cuma buat pengelompokan aja kayak gitu. Tapi berbeda dengan custom slideshow ya teman-teman ya. Kalau custom slideshow itu salah satu fitur yang ada di tab slideshow. Kalau section ini letaknya ada di tab home kayak gitu. Untuk yang kuis PPT ini masuknya materi akhir ya teman-teman ya. Karena sebelum-sebelumnya sudah boleh dilihat recordnya lagi ya untuk materi-materi yang belum gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin akan saya tutup terlebih dahulu kelasnya. Oke. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Sebentar. Untuk klaim sertifikatnya nanti bagaimana ya Kak? Dan apakah harus mengerjakan seluruh penugasannya juga? Dan terkait beberapa penugasan yang belum itu nanti dikumpulkan di mana ya? Oke teman-teman, untuk terkait sertifikat dan juga penugasan, pengumpulan tugas,
dan lain sebagainya, teman-teman boleh langsung tanyakan ke Kak Sarah ya, teman-teman ya. Boleh Aku langsung mau jawab ya. ditanyakan ke Kak Sarah. Oh ya, silahkan Kak. Untuk teman-teman yang ikut PPT-nya dari kelas short course, itu nggak ada tugas ya teman-teman. Jadi sertifikatnya itu diklaim saat kalian daftar dan itu ada dikasih link di awal. Nah itu sertifikatnya bakal dikasih setelah kalian isi link itu. Jadi kayak gitu. Oke, Kecuali baik. Terima kasih. Ya, kelas gimana? Silahkan Kak. Kecuali untuk yang ambil kelas Office atau PPT, nah itu dia akan ada Google Classroom dan diperintahkan untuk ngerjain minimal 2 tugas. Untuk yang short course itu dia nggak ada tugas, Kak. Oh, oke. Terima kasih penjelasannya ya Kak Sarah. Mungkin bagi kakak-kakak yang tadi masih tanya terkait sertifikat dan juga tugasnya, sudah jelas ya untuk penjelasannya. Terjawab ya teman-teman semuanya ya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sertifikasi itu kapankah berlaku? Kak Sarah boleh bantu dijawab lagi tuh ada yang tanya terkait sertifikasi Kak. Bagaimana? Untuk sertifikat itu nanti saat pertama kali didapatkan itu kalau dari Info Kavido itu dia nggak ada masa berlakunya, Kak. Oh, oke. Seperti itu ya Kak yang tanya terkait sertifikat. Sudah jelas ya untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri kelasnya pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini, terima kasih ya teman-teman. Semoga materi-materi yang kita bahas bersama bisa bermanfaat dan mungkin bisa membantu teman-teman di apa tugas-tugas teman-teman ke depan kayak gitu. Untuk teman-teman jangan lupa presensi ya sebelum meninggalkan Zoom. Mungkin dari saya cukup sekian teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman.